Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya akan balas satu komen daripada Cicit Londa Ireng yang telah mengatakan Aceh telah menyerah kepada Belanda tahun 1904. Jangan, itu menurut alibi daripada Cicit Londa Ireng. Karena hari ini alibi, klaim dan sebagainya datang daripada puak-puak suku Sekai atau Cicit Londa Ireng, iaitu suku Jawa kan. Itu fakta realita. Karena bila kita lihat perangai, sifat, karakter dan watak daripada orang Jawa ini beda-beda tipis dengan Yahudi di bumi Palestin. Kenapa saya katakan begitu? Yahudi tukang mitos, Jawa ini tukang klaim. Itu fakta realita sebenarnya. Yahudi di Timur Tengah, Jawa di Nusantara. Parasit perusak peradaban kan di dunia ini. Itu fakta realita yang sebenarnya. Orang ini, orang Jawa, Cicit Londa Ireng ini kan suka buat alibi, khayalan dengan mistik, dengan diakibatkan kedunguan dan dongeng. Dungu dan dongeng berpisah tiada dengan mereka ini. Kita lihat hari ini. Seperti yang di dekat komen ini kan, dibilang Aceh sudah menyerah, sudah tamat. Dan Sultan Arif sudah bersumpah bergabung dengan Indonesia. Kan itu jauh tipis. Sebenarnya pembelot Aceh itu yang membelotkan Aceh hingga terjerumus dalam bangkai NKRI hari ini bukan Sultan Arif, tapi Abu Bre'eh pembelot. Itu. Jadi Sultan Arif tidak ada kena-mengena dengan Aceh. Dia orang Kalimantan, bukan orang Aceh. Sumpah Palapa itu dan Sumpah Pemuda itu hanya alat untuk penetrasi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang dicaplok oleh Jawa-Jawa sentris. Hari ini yang diklaim NKRI. Tapi fakta yang sebenarnya Aceh itu bukan wilayah, bukan satu wilayah tergabung dalam NRIS. Kedaulatan Aceh itu terjaga sampai ke tahun 1958. Dalam sidang konferensi meja bundar, Soekarno kalah dalam geopolitik dengan Belanda karena menurut piagam PBB setiap wilayah yang sudah terjajah melebihi 150 tahun, wilayah itu otomatis jadi hak milik penjajah. Maka sampai ke hari ini Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia sampai ke hari ini harus membayar upeti atau pajak kepada Belanda sampai ke hari ini tahun 2026. Itu fakta realita sebenarnya. Kenapa juga Indonesia boleh merdeka? Dikarenakan ada wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda yang tidak pernah takluk, tidak pernah menyerah, tidak pernah mengaku kalah, tidak pernah tunduk kepada kolonial Belanda, yaitu Aceh Darussalam. Maka Soekarno datang ke Aceh untuk memohon mengemis bantuan secara geopolitik, secara finansial. Pahamkan itu. Itu sejarah yang sebenarnya. Jangan kau baca di Google. Maka di sini perlu saya tekankan kepada generasi muda Aceh. Jangan belajar sejarah Aceh itu di Google. Belajar sejarah itu dengan pakar-pakar sejarah Aceh, orang Aceh itu sendiri. Jadi kalau mau belajar tentang sejarah Aceh itu lebih bagus kamu belajar di negara Malaysia. Jangan kau pelajari sejarah yang direka-reka oleh penyangat-penyangat Republik Indonesia Jawa hari ini yang membolak-balikkan sejarah Aceh. Yang mereka karena pada visi dan ambisi mereka ingin menghancurkan sejarah Aceh supaya bangsa Aceh itu, rakyat Aceh itu hilang identitas. Paham itu? Seperti komen daripada Cicit Londa Ireng ini.
mengatakan Aceh sudah kalah, sudah tamat, dibilang. Sultan Arif yang bersumpah pemuda lancrit, aku bilang hari ini kan. Tidak ada kena-mengena Jawa itu dengan Aceh, tidak ada kena-mengena Aceh itu dengan sumpah pemuda, apalagi sumpah palapa. Itu hanya dungu semua itu. Karena dungu dan dongeng kalian berpisah tiada dengan suku Jawa itu. Dungu dan dongeng, mitos. Dungu, dongeng, mitos dan mistik. Berpisah tiada orang-orang Jawa di situ. Sebab itu sampai sekarang Indonesia susah bangkit dan maju. Mereka hanya tahu mencuri, korupsi, sampai ke tahap babi ngepet. Itu dominan dalam otak, dalam jiwa-jiwa orang-orang Jawa itu. Itu sampai ke hari ini kita lihat dalam pemerintahan Republik Indonesia Jawa hari ini kan. Korupsi, kolusi, nepotisme dominan. Sebab itu Indonesia susah maju, susah untuk bangkit maju selama dipimpin oleh suku Jawa ini. Begitu juga dengan alibi, narasi yang ditebarkan dalam media dengan public opini dan dengan diframingkan seperti sejarah Radio Rimba Raya yang diklaim di hari ini dibilang oleh cicit anjing hitam Belanda ini, Londo Ireng, dibilang itu yang menyiarkan Radio Rimba Raya itu TNI. Padahal fakta sejarahnya TNI ketika itu belum ada. Karena tidak ada pejuang di Indonesia itu, di Pulau Jawa itu. Di Pulau Jawa ada pun masa kebangkitan Bandung Lautan Api dan sebagainya, itu hanya rekayasa sejarah. Mereka berjuang dengan bambu runcing, sedangkan di Aceh berjuang dengan senapang, dengan senjata. Karena Aceh itu satu kerajaan kesultanan yang modern di bawah naungan Turki Utsmaniyah. Sampai fakta realita hari ini di Museum Brombek di Belanda sana, di negara Belanda, banyak artifak yang disimpan dalam Museum Brombek dari Kesultanan Aceh Darussalam, disimpan sampai ada satu yang paling populer, yaitu Meriam Si Cepak Lada. Itu hadiah daripada Turki, Kesultanan Turki Utsmaniyah kepada Kesultanan Aceh dahulu, yang dirampas oleh Belanda. Hari ini disimpan dalam Museum Brombek di Belanda. Hari ini diklaim oleh cicit-cicit Londo Ireng, anak-anak Aram Jarah kan, Yahudi Nusantara, diklaim itu milik kerajaan Majapahit. Majapahit itu tahun 1309 itu hanya sebesar kampung, belum ada tentara dan sebagainya. Sementara Aceh itu sudah masyhur, sudah megah, dikenali sampai ke Maroko sana, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Dan pada tahun 1476 ditubuhkan Kesultanan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Jadi Indonesia itu belum ada apa, belum, kita pun tidak tahu itu. Orang-orang Jawa di sana masih jadi jongos, jadi anjing hitam kepada Belanda dulu itu. Jadi begitu ceritanya. Jadi hari ini orang-orang Jawa ini dengan alibi, khayalan dan sebagainya, perangai mereka cuma ingin menghancurkan, merusak sejarah orang, membolak-balik sejarah Aceh, sejarah Melayu, sejarah suku kaum lain di Nusantara ini, tentang kerajaan-kerajaan mereka itu. Seolah-olah Majapahitlah yang paling hebat di Nusantara ini. Seolah-olah mereka lah yang paling berpengaruh di Nusantara ini. Fakta realita yang sebenarnya mereka ini hanya hamba kepada penjajah kolonial Belanda yang datang ke Aceh mengemis, meminta bantuan politik dan bantuan finansial, yaitu seperti Soekarno itu dulu kan pengemis datang ke Aceh, datang sebagai pengemis, pulang sebagai pengkhianat. Dan yang mengkhianati Aceh itu Abu Bure, bukan Sultan Arif yang seperti yang kau komen itu. Paham kau? Jadi cerdas sikit. Jadi walaupun ditakdirkan lahir sebagai manusia yang bodoh, jangan nampakkan kebodohanmu dalam media, ya kan? Jangan kau menyalak macam anjing di atas punggung gajah. Kasihan dengan kalian-kalian itu, para cicit Londo Ireng itu, cicit anjing hitam Belanda. Paham kau? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi